Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, pada Rabu malam tanggal 13 Juli tahun 2022. Sebelum kita berbaring tidur, senantiasa saya mau ajak kepada semua saudara-saudaraku, mari kita cari Yesus. Kita utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Memang mengikut Yesus tidak mudah, Bapak Ibu. Tuhan berfirman dalam Matius pasal 16, menjadi murid Tuhan Yesus pikul salib dan penyekalan diri. Secara daging kita malas untuk berdoa. Secara daging kita tidak mau baca Alkitab. Maunya kita mau santai, mau enjoy selalu. Tapi menurut roh, menurut firman Tuhan, karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, mari kita belajar mematikan kehendak daging kita. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Sebelum kita tidur, mari kita mau baca firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Karena Tuhan berfirman dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, melihat orang baik dan jahat. Dalam Mazmur 53 ayat 3 dikatakan Tuhan memandang dari surga, melihat anak-anak Tuhan yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Kita malam ini, kita adalah anak yang berakal budi, karena kita mencari Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, setiap malam kita baca firman Tuhan perjanjian baru. Besok kita baca perjanjian lama. Supaya hidup yang lama kita diganti dengan kehidupan yang baru. Dan makin hari, makin kita diperbarui dengan kuasa firman Tuhan. Ku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan, haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia, Tuhan Yesus, lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, dan bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang kudus, nama yang sempurna, nama yang ku cinta. Kami tempatkan Engkau di atas segala-galanya Bapa. Amin, haleluya. Engkau yang terbaik, aku mau cinta Tuhan Yesus. Aku mau setia
dan taat kepada Engkau, Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas cinta kasih Tuhan. Sucikan hati kami Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu. Sebelum kami berbaring tidur, terlebih dahulu kami datang kepada Yesus. Ku serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih buat rahmat Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat cinta kasih-Mu Tuhan. Aku tak dapat membalas kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami, segala khilafah kami, kesalahan kami. Ampun ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir malam kami. Kami sama, semua diberkati sama Tuhan Yesus. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak dapat membalas cinta kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap untuk dengan firman-Mu. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, pada Rabu malam ini tanggal 13 Juli 2022. Puji Tuhan, kita senantiasa selalu bersemangat Bapak Ibu ya. Ikut Yesus memang tidak mudah. Memang ikut Yesus harus pikul salib penyangkalan diri. Memang ada harga yang harus dibayar. Seperti kemarin saya terangkan Raja Daud, ada harga yang harus dibayar. Ya, semuanya kita seperti Yesus sendiri sudah rela berkorban memberikan terbaik demi keselamatan buat kita. Demikian kita juga sama, saudara. Meresponi akan kasih karunia Tuhan dengan apa? Dengan bukti kita cinta kepada Yesus, hidup taat kepada firman, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mengatur waktu untuk kita hidup menurut kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari, sebelum kita berbangun tidur rutin setiap malam, kita baca malam ini surat 1 Petrus pasal 4. Puji Tuhan. Tiap malam kita baca perjanjian baru. Saat ini sudah puji Tuhan sudah masuk di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang kedua yang terakhir. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah baca firman Tuhan 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikian Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Yang penting mari membangun hubungan kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan dan kita mau taat apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita kerjakan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu selalu. Saya suka angka 3. Karena angka 3, angka kemenangan, angka kebangkitan. Dan Tuhan berikan kemenangan buat kita. Rom 8 ayat 37. Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Yang pertama, kalau kita lihat sini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Yesus sendiri sudah rela mati berkorban untuk kita di atas kayu salib. Berarti secara badani, Yesus juga mengalami kesakitan, saudara. Sakit, kan dipaku. Ya, disiksa, dihina. Jadi Tuhan itu juga mengalami kesakitan. 3 hal, saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya sakit, saudara, dipaku. Jiwa pikirannya juga pikiran akibat orang berdosa yang begitu jahat, saudara. Dan hatinya Tuhan Yesus hancur. Karena apa? Petrus pun menyangkal 3 kali, saudara. Ya, Tuhan itu begitu baik hatinya. Tetapi hati Tuhan mencintai kita semua. Rela dia korban untuk memberikan terbaik buat kita. Jadi 3 Tuhan itu. Tubuh,
jiwa dan roh. Kita juga ada tubuh, jiwa, roh. Maka kita penting tubuh jiwa kita persembahkan untuk Tuhan, saudara. Kalau Yesus tubuhnya, Yesus sudah rela berkorban. Dia sampai ditampar, ya. Jiwa pikirannya itu dihina. Maka Tuhan sampai doa di Getsemani. Kalau bisa Tuhan, ini cawan lepas itu berarti hatinya Tuhan itu hancur, saudara. Lihat manusia tidak bertobat. Ya, Yesus sampai menangis kan. Kalau kita lihat waktu Yesus masih di Yerusalem, sampai Tuhan menangis, saudara, kan hati Tuhan hancur. Ya, saya mau baca dalam Lukas pasal 19, saudara, ayat 41. Apa kata Tuhan? Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Jadi hati Tuhan hancur. Kenapa? Banyak orang ikut Yesus, cuma mulutnya saja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Maka Tuhan lihat, saudara, pikiran kita, mari kita tertuju kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini, tubuh kita ini untuk dunia, pikiran kita untuk dunia, hati kita untuk hati yang jahat. Tapi mari 3 hal ini, tubuh, jiwa kita gunakan untuk Tuhan. Maka Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jiwa kita juga harus memuliakan Tuhan. Hati kita juga untuk memuliakan Tuhan, yaitu isi hati dengan firman Tuhan. Tubuh kita bukan dipergunakan untuk menempeleng orang, untuk mencuri, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, tapi tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Salah satunya mulut untuk memuji nama Tuhan, bukan untuk mengutik orang. Bukan untuk bersungut-sungut, bukan untuk mengomel, bukan untuk komplain selalu, untuk mengata-ngatai orang. Nggak boleh, saudara. Mari kita bertobat, tubuh, jiwa, roh ini, saudara. 3 hal penting yang saya mau sampaikan. Supaya Tuhan mau pakai tubuh kita, mulut ini, panca indera, telinga kita jangan hanya terima gosip, tapi telinga dipergunakan untuk terima firman Tuhan. Mulut kita untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengutuk, tapi untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk ngomel, bukan untuk ngerasin orang, ngata-ngatai orang, bukan, dalam nama Yesus. Mari, karena firman Tuhan berkatakan tadi, di ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan mau keinginan manusia, tapi mau kehendak Allah. Keinginan manusia juga menyangkut 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya kita nih, kalau secara tubuh, keinginan mata, waduh, saudara, ya, tidak pernah puas kita ini. Jiwa pikiran kita selalu punya rencana-rencana yang tinggi. Kapan rencana untuk kemuliaan Tuhan? Hati selalu untuk keinginan perkara-perkara dunia. Hati tidak pernah diisi dengan firman Tuhan. Marilah melalui firman Tuhan kita serahkan hidup secara total kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan jamin semuanya, saudara. Tuhan akan tolong kita semua, karena hidup ini berasal dari Tuhan. Dunia milik, semua ini milik Tuhan. Semua itu milik Tuhan, bukan milik kita, saudara. Tuhan punya kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Seperti dia ayat 42, ayat 2. Coba saya mau baca. Ayat 42, dia sanggup. Ayat 42, ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Yang bikin gagal itu kita, saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Karena Tuhan Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Mulia. Tapi kita orang berdosa. Sering tubuh kita, seringkali perbuatan-perbuatan kita untuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk perzinahan, perselingkuhan, untuk hal yang tidak baik, perjudian, ya, pencurian, ya, mulut untuk memprovokasi orang, jelek-jelekan orang, minta ampun sama Tuhan dalam nama Yesus. Saya juga bertobat dalam nama Yesus. Setiap kita, mari kita bertobat dalam nama Yesus. Supaya hidup kita benar sama Tuhan. Jiwa, ada di dalam jiwa, ada perasaan, ada pikiran. Mari perasaan kita tertuju kepada Yesus. Pikiran kita pikirkan perkara di atas, seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara di bumi. Dan hati juga isilah dengan firman Tuhan. Bukan dengan hati untuk iri hati, hati dendam, dengki, benci. Bukan, saudara. Dalam nama Yesus. Mari kita bertobat. Makin pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita sisa. Ini waktu sudah sisa, saudara. Ya, makin kita menjauh dari hari kelahiran kita. Mari kita berpikir. Ya, kita hidup ini di Tuhan. Suatu hari kelak semua akan berakhir. Seperti di dalam Markus 13 ayat 33. Semua akan berakhir, saudara. Saya mau baca nih. Semua akan selesai nantinya, saudara. Maka kalau sudah waktunya tiba. Kalau kita tidak siap bagaimana? Markus 13 ayat 33, demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Suddenly seseorang bisa, kalau dipanggil Tuhan belum siap, bisa aja dia meninggal. Ya, setiap kita tidak tahu.
Maka kita firman Tuhan, hati-hatilah, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Mari kita belajar supaya kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita. Tubuh, jiwa, roh yang Tuhan kasih buat kita, kita harus jaga baik-baik. Tubuh kita ini adalah tubuh untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dunia, bukan untuk dosa. Jiwa ini pikiran-pikiran yang Tuhan berikan supaya bukan untuk dosa. Hati ini, hati yang dari Tuhan isi dengan firman Tuhan, bukan untuk dosa. Tapi tubuh, jiwa, roh kita pergunakan untuk Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Karena kita kan mau masuk surga. Surga itu perkara-perkara yang kudus. Surga itu tempat perkara-perkara yang benar. Sumber kebenaran itu ada di dalam kerajaan surga. Di dalam diri pribadi dari Yesus. Mau masuk surga, ikuti cara surga. Mau masuk surga, ikuti firman Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan kita ikuti. Bukan ikutin daging. Dunia tidak memberikan keselamatan buat kita. Dunia akan lenyap. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Waktu mari firman-firman selalu kita dengar. Dari berbagai macam hamba Tuhan. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan berikan firman Tuhan. Selalu kita dengar baik-baik. Saya pribadi selalu tiap hari dengarkan firman Tuhan juga loh saudara. Ya, nomor satu saya dengarkan firman Tuhan. Nomor satu langsung dari Tuhan. Kedua dari para hamba-hamba Tuhan. Setiap kirim kepada saya juga baca. Saya ikutin juga. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus rendah hati. Saya ikuti firman Tuhan. Karena saya juga mau dibentuk sama Tuhan. Supaya suatu hari kelak kita, karakter kita menjadi serupa dengan Yesus. Supaya kita hidup yang sisa ini tidak menurut kehendak daging. Tidak menurut keinginan emosional kita. Tidak kita menurut apa maunya kita. Tapi kita belajar menurut kehendak Tuhan. Karena ikut Yesus memang pikul salib, saudara. Seperti di dalam Matius pasal 16. Ya, ikut menjadi murid Tuhan itu harus pikul salib. Memang tidak mudah. Juga penyangkalan diri, saudara. Memang menurut kehendak Tuhan itu ikuti firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 24. Kata Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ya harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Ini menyangkal diri. Harus ada rendah hati di hadapan Tuhan menyangkal. Biar kalau kita tidak menyangkal diri kita sombong. Saudara. Diri kita siapa dia? Kita sangkal keegoisan kita. Ganti dengan diri Tuhan. Yaitu hidup rendah hati. Dan mengikut salib ada harga yang harus dibayar. Dan mengikut Yesus. Ikut Yesus. Biarpun pikul salib. Kita rendah hati ikut Tuhan Yesus. Ada harga yang dibayar. Ya, biarpun kita tidak ikut dunia ini. Karena dunia akan lenyap, saudara. Lihat keadaan dunia semakin hari makin kacau, saudara. Tidak tahu saya apa yang harus terjadi masa yang akan datang. Tapi saya ikuti firman Tuhan. Saya mau ikuti jejak Tuhan Yesus. Saya mau ikutin kehendak Tuhan. Sehingga kalau hidup menurut kehendak Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Akan hidup kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Biar firman Tuhan sederhana ini. Biarpun berkali-kali saya sampaikan. Saya tidak pernah bosan. Yang penting saya mau ikuti kehendak Tuhan. Tidak mau kehendak daging. All out buat Tuhan Yesus. Karena all out buat Yesus. Nanti kita terima surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas cinta kasih Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak dapat membalas cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat berbangun tidur. Dan mari saudara firman Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Pikul salib penyekalan diri, tapi nanti kita mendapatkan harta di surga. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus, surga kekal selama-lamanya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.